Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan fitnah biasanya hanya dilakukan oleh golongan setan atau iblis, rajanya setan. Anda pengen tahu? Kawan-kawan pengen tahu? Yang namanya manusia tapi berotak iblis atau bersifat iblis? Nah, oke, kita saksikan. Inilah penampakan iblis si tukang fitnah. Sehingga 8 orang tak berdosa dianiaya dan dihukum seumur hidup, dan yang satu dihukum 8 tahun menjalani 3 tahun 8 bulan, yaitu si Saka Tatal. Inilah ungkapan si Raja Fitnah alias cucunya Dajjal, anaknya iblis, namanya Eep, yang sekarang jadi buronan seluruh rakyat Indonesia. Bukan buronan oknum polisi, bukan, tapi buronan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita simak. Oke, jangan lupa subscribe. Iya, saya lihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Oke. Nah, dari 4 motor yang Mas Aep lihat, total orangnya ini ada berapa Mas? Dan motor apa yang Mas Aep lihat? Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Vixen, terus ada motor Suzuki Satria, terus ada motor Beat. Ya, Oke. itu. Total jumlahnya berarti ada berapa yang waktu itu Mas Aep lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Oke. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih update tentang kesaksian Dede ya untuk kali ini. Dan kawan-kawan jangan bosan-bosan lah untuk mengikuti kasus ini dan mengawal peradilan ini, karena yang bisa membebaskan 7 terpidana itu hanyalah rakyat Indonesia. Saya yakin kalau cuma oknum-oknum dari penyidik Polri, kejaksaan sampai pengadilan sampai kehakiman, saya yakin nggak bisa tuntas. Yang bisa menuntaskan hanyalah seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh orang-orang yang ikhlas, termasuk Bapak Deddy Mulyadi, calon gubernur yang besok saya yakin jelas jadi gubernur Jawa Barat, dan juga tim pengacara yang tidak dibayar, ikhlas lahir batin walaupun habis miliaran, dari tim Paradi yang dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan, dan tidak mengesampingkan perjuangan Bu Titin dan Pak Jongki Nainggolan ya kalau nggak salah ya. Waktu itu sangat sengsara sekali di tahun 2016 perjuangannya. Bu Titin sama Pak Nainggolan cuma diabaikan aja itu. Diabaikan sama penyidik, diabaikan sama jaksa, diabaikan sama hakim. Sebagai lawyer atau sebagai pengacara tuh kayak tidak dianggap di tahun 2016. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini dapat dukungan dari tim Paradi pengacara senior nasional yang dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan, Bu Titin dan Nainggolan masih sekarang bisa bernapas lega, bisa tersenyum. Dulu ngeri saya ngikutin tahun 2016 tuh, saya ngeliat YouTube-nya, ngelihat update di Kompas TV. Itu Bu Titin perjuangannya sangat luar biasa, hampir nangis saya kalau ngelihat tuh. Dimana masuk ke LPSK, masuk ke HAM, masuk ke ini semuanya itu cuma diabaikan. Apalagi oknum penyidik, halah, nggak main. Oke, kita lanjut. Kita lihat ya. Jangan bosan-bosannya ya untuk mengikuti kesaksian dari semua saksi. Ini kita fokus ke dulu ya, fokus ke Dede ya, ke Dede. Dede sudah insaf dan sekarang sudah menjadi patriot, kesatria yang berani mengatakan benar, berani mengatakan salah. Oke, lanjut. Gas. Salam NKRI. Benarkah ada sekitar 8 orang Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Oke, 8 orang yang Mas Aep lihat. Tapi Mas, dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, Bu. Saya tahu. Oke. Mas Aep kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aep? Kalau jarak ada sekitar 100 meteran loh. Oke, bisa terlihat jelas gak Mas wajahnya? Kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada Aib
sekarang ini apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang, Pak, hati dia lebih kejam dari binatang, Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin, Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan, Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan, saya tahu benar itu motornya, dan dilihatkan foto Saka, saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu, lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Iya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap, Pak, menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Sudah? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aib. Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Ya, Dia tidak begitu jelas juga sih. oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Mas Aib, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aib saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, dulu saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi, Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya kesitunya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu, Oke. takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi, Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi Bu. Ya. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi Bu jalanan situ. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya, Mas, pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aib memutuskan untuk buru-buru pergi ya, Mas, ya, melihat kejadian Pulang, itu? Iya. Iya. Oke. Adakah terdengar suara teriakan atau suara-suara lain yang mungkin Mas Aib dengar? Ada sih teriakan dia, cuman nggak begitu jelas. Berhubung saya langsung pulang, langsung pergi, pas lihat saya dilempar batu terus dikejar, udah saya langsung pulang aja. Berapa lama, Mas, suara teriakan ini terdengar, Mas Aib? Ya nggak begitu lama. Oke, Mas Aib, ini kan Mas Aib melihat ya 4 motor dan juga sekitar 8 pelaku yang tadi disampaikan. Tapi untuk sehari-harinya Mas Aib, apakah Mas Aib juga sering melihat 8 orang ini di sekitaran tempat Mas Aib ini? Ya karena anak-anak muda itu sering nongkrong di situ Bu ya, di depan SMP 11 gitu. Jadi saya tahu gitu, saya sering melihat. Dia itu sering nongkrong sore jam 5, kalau nggak dari sore malam nongkrongnya di situ. Selain nongkrong, aktivitas apa, Mas, yang orang-orang ini lakukan sehari-hari? Kalau bicara aktivitas mereka sehari-hari, saya kurang tahu ya Bu ya, dia kerjanya apa, isunya apa, sehariannya apa, saya kurang tahu ya. Yang jelas yang saya tahu itu dia sering nongkrong di situ Bu. Oke, Mas, ini kan ada salah satu pelaku yang sudah bebas bernama Saka Tatal ya, Mas ya. Kalau Mas Aib mengenal wajahnya atau memang mengenal sosok Saka Tatal ini nggak, Mas? Ya, mengenal wajahnya Bu. Wajahnya, itu benar salah satu dari 8 pelaku pada saat malam itu, Mas? Pas waktu penangkapan itu Saka Tatal itu nggak ada tuh. Oke, baik. Mas Aib, ini kan polisi telah Ya, membawa Mas Aib sebelumnya untuk kemudian dimintai keterangan sebelum kasus ini kembali dibuka. Ya. Apakah Mas Aib pernah Ya. dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebelumnya, Mas? Pernah Bu. Oke, apa yang waktu itu Mas Aib sampaikan ke pihak kepolisian? Waktu itu saya dimintai keterangan di Polres Bu ya, di Polres Cirebon Kota. Oke, itu Ya. kejadiannya kapan, Mas? Kejadiannya 2016. Oke, berarti terakhir memberikan keterangan 2016 ya. Kalau baru-baru ini juga apakah Mas Aib juga sempat memberikan keterangan atau dimintai keterangan lagi oleh pihak kepolisian? Kemarin Bu, saya dimintain keterangan tambahan lagi dari Polda. Kebetulan dari Polda langsung menghampiri saya di sini di sekarang. Saya dimintain keterangan. Oke. Berarti waktu persidangan juga, Mas, apakah sempat memberikan keterangan, Mas Aib? Kalau waktu persidangan belum Bu, belum pernah. Oke.
sempat dipanggil pada saat persidangan, Mas? Sempat dipanggil, cuman saya nggak ini. Mhm. Mas Aep, ini kan waktu kejadian Mas Aep katakan kondisinya sepi dan juga gelap ya Mas ya. Mas Aep bisa melihat dengan jelas wajah dari 8 orang ini, Mas? Kurang begitu jelas ya, yang jelas ya kurang begitu jelas, yang jelas saya tahu, Bu. Oke, oke. Kelihatan lah gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas pernyataan dari Mas Aep. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas waktunya di Kabar Utama Pagi. Mas Aep, selamat pagi.